Sudah, yang terakhir adalah bil amkinah. Unsur kemuliaan yang diberikan oleh Allah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat-tempat tertentu, pada tempat-tempat yang sudah diputuskan oleh Allah. Tempat itu adalah tempat yang luar biasa. Tidak ada tempat yang memiliki kemuliaan melebihi, menandingi, mengungguli daripada masjid rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara sekian banyak masjid-masjid yang bertebaran di atas permukaan bumi Allah, dan itu menjadi mahligai-mahligainya Allah, ada dua tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat itu adalah Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa Makkah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, karena di Makkah tersebut, di kota itu ada satu bangunan masjid yang paling dimuliakan oleh Allah. Masjid itu adalah Masjidil Haram. Kalau ada orang bertanya kembali, kenapa Masjidil Haram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, karena di dalam Masjidil Haram ada satu bangunan monumental. Bangunan yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, dibangun beserta Ismail, yang kemudian menjadi titik letak kemuliaan di atas muka bumi Allah, yaitu adalah Ka'bah. Bangunan kubus berwarna hitam penuh kemuliaan. Jadi orang kalau misalkan ditanya kenapa Mekah disebutnya Haramain atau dua tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam Mekah, di kota Mekah itu ada Masjidil Haram. Lantas kenapa Masjidil Haram raja, panglima dari masjid-masjid di seluruh bumi? Karena di dalamnya ada Ka'bah itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ya, meskipun kita saat ini tidak menjadi warga negara Arab Saudi, berlebih lagi kita tidak tinggal di Mekah ataupun di Al-Madinah Al-Munawwarah, kita di Indonesia, tapi masih ada masjid rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita singgahi setiap saat, 5 waktu 1 kali 24 jam. Karena itu tempat-tempat yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita ingin raup sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya, maka sesering mungkinlah waktu kita habiskan di dalam masjid. Ya, alhamdulillah kita punya musola, alhamdulillah kita memiliki masjid. Artinya apa? Allah sedang ingin mendekatkan titik kemuliaannya kepada kehidupan tempat tinggal kita. Ketika kita mengambil kemuliaan tersebut, maka ketika kita pulang ke rumah, sungguh kemuliaan yang ada di dalam masjid sedikit demi sedikit kita tanam di rumah kita. Ya ibu, kalau melihat bapak ke masjid, ibu melihat bapak ngapain sih bapak bolak-balik ke masjid? Capek-capekin badan aja, atau melihat keadaan bapak ada keterbatasan melangkah, kok kaki bapak juga ada sesuatunya. Allah juga faham, Allah bisa maklumi. Tapi ketika itu bapak jawab, iya, bisa kali Allah memaklumi keadaan saya. Tapi ingin saya menanam kemuliaan yang ada di dalam masjid. Setelah saya pulang dari masjid, masuk ke dalam rumah, kemuliaan itu yang akan menenteramkan isi rumah kita loh bu. Kata as-sakinah, ketenangan itu ketika Allah berikan kepada orang-orang yang ada di dalam masjid, kemudian ketenangan itu, aura masjidnya masih terbawa di dalam kalbu orang yang masuk ke dalam masjid. Ketika mereka bubaran majelis ilmunya, bubaran sholat maghrib berjamaahnya, dia masuk dan kembali kepada istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangganya dan bangunan rumahnya, maka aura positif yang ada di dalam masjid itu terpancar ke setiap sudut rumahnya. Tempat ada Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan lebih daripada masjid-masjid di permukaan bumi Allah. Begitu juga Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi ada di mana? Madinah Al-Munawwarah. Ditambah lagi Masjid satu. Nah, yang sekarang ini tugasnya kita dan juga keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan bisa kita bebaskan Masjidil Aqsa dengan cara yang baik, dengan cara yang damai,
dengan cara yang insya Allah akan Allah ridhoi, yaitu adalah Masjidil Aqsa di bumi Syam kita. Itu adalah tempat-tempat yang begitu nikmat dalam frame dan bingkai masjid. Yang selain masjid memang masih masuk pada kawasan masjid adalah multazam. Seringkali dijumpai apabila dalam berhaji atau umrah. Apa itu multazam? Batas antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kalau kita melihat pada saat kita tawaf, banyak sekali orang yang sedang menggelantung di situ. Ya. Bukan untuk menciumnya, apalagi merobek kiswahnya untuk kemudian dijadikan jimat lah, apalah. Ada yang lebih dari itu. Apa? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja yang kita butuhkan di dunia. Kesalahan orang-orang tua kita yang barangkali kita belum mengetahui di masa muda orang tua kita. Makanya doanya yang paling mantap adalah Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, bebaskan, lepaskan karena dosa dan kesalahan serta kemaksiatan, ketidaktahuan saya dan dosa kedua orang tua saya. Bebaskan ya Allah dari api neraka. Itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak yang berangkat haji, diberikan oleh Allah kesempatan bisa menggelantung di multazam, salat di Hijr Ismail. Semua apa saja yang ada di dalam Masjidil Haram adalah pada titik-titik dan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Masjidil Nabawi ada apa di dalamnya? Kuburun Nabi, kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saya berkali-kali umrah. Setiap kali umrah paling tidak saya dapati untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak 3. Biasa kalau saya bawa jamaah lagi dalam keadaan bertugas, biasanya waktu saya untuk memberikan servis kepada jamaah memang saya sudah ya untuk khidmat kepada jamaah. Tapi pada saat sudah lepas tugas baru saya sendiri yang mengambil kesempatan. Paling tidak setiap kali berumrah dapat 3 hari saja di dalam Madinah Al-Munawwarah. Pasti saya sempatkan paling tidak 3 kali juga saya bersolawat di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara makam atau rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu yang disebut dengan raudhah. Ya, itu yang disebut dengan raudhah. Maka kemudian banyak selawat di situ. Karena memang askarnya, petugas-petugas keamanannya memberikan waktu, nggak bisa berlama-lama kita. Masya Allah. Apa yang saya minta? Ya Allah, kalau Engkau telah memberikan kepada hamba kesempatan untuk menengok kekasihku ini, ya Allah, kekasihmu pula, ya Allah Rasulullah, dan kami berselawat di tempat ini yang begitu mulia, ya Allah, jangan putuskan kenikmatan ini untuk anak-anakku, ya Allah, untuk keturunan-keturunan. Nggak boleh egois kita. Doa untuk ke atas kita, doa pula untuk ke bawah kita, ke keturunan-keturunan kita. Apa yang kita anggap ini adalah sebuah anugerah dari Allah, minta kepada Allah jangan diputuskan kenikmatan ini kepada anak, cucu, keturunan-keturunanku, ya Allah. Oh, Masya Allah. Semua masjid memiliki nilai keutamaan. Yang paling mulia adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun Masjid Al-Quba memiliki nilai sejarah yang juga tidak terkalahkan dengan masjid-masjid yang lain. Apa Masjid Quba? Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi di Madinah. Masjidil Nabawi kalau dilihat secara umurnya masih kalah dengan Masjid Quba. Karena perjalanan 435 km dari Mekah ke Madinah dalam proses hijratun Nabi, hijrahnya Nabi, ketika sampai di kota Madinah disambut oleh kaum Ansor, orang-orang asli, penduduk asli orang Madinah. Kemudian Nabi tidak menggunakan kursi untuk duduk, tidak mengambil waktu untuk istirahat. Bahasa kita, tidak selonjoran kaki, menghelakan nafas atau berbaring badan. Nabi langsung bertanya kepada kaum Ansor, wahai kaum Ansor, wahai Anda penduduk asli kota Madinah, di mana di daerah sini ada sebidang tanah yang belum ada bangunannya? Tunjukkan kepada saya. Salah satu di antara penduduk Madinah menyatakan, di sana ya Rasulullah, antarkan saya. Begitu lihat oleh Nabi, yuk semuanya langsung tuh Muhajirin
Orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah masuk ke kota Madinah, disebut lagi Muhajirin, Ansor. Anda saya persatukan dalam ukhuwah Islamiyah, dalam persalinan persaudaraan dan jalinan silaturahim kita dalam rangka tauhid kepada Allah. Kemudian yuk sama-sama kita bangun masjid. Nah, masjid itu adalah Masjid Kubah. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi di kota Madinah. Untuk ukuran Masjidin Nabawi kalah. Karena dulu Masjidin Nabawi ketika itu ada setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun itu Masjid Kubah. Artinya nilai sejarahnya juga tidak dikalahkan oleh masjid-masjid yang lain. Tempat yang paling baik adalah masjid. Di antara masjid yang paling mulia di permukaan bumi Allah adalah Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, Masjidil Aqsa. Sudah? Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala atau detik-detik masa-masa Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doa kita, mengijabah permohonan kita. Maka adanya keutamaan ketika menjelang iftar, datangnya waktu berbuka atau azan maghrib, isilah dengan permohonan-permohonan. Makanya di musola-musola, di masjid-masjid, itu biasanya ketika iftar sudah dibagikan masing-masing makanannya, kurmanya, airnya, kolaknya. Itu biasanya ada zikir-zikir, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Bacalah apa saja zikir-zikiran. Kalau memang disangkanya kita malas untuk berdoa. Karena sesungguhnya apa yang kita zikirkan tadi itu kandungannya, kontennya adalah doa. Nas'aluka ridhaka wal jannah, kami memohon kepadamu ya Allah ridhamu dan juga syurgamu ya Allah. Kalau itu harapan dan ada sesuatu yang kami hindarkan dari diri kami ya Allah, apa dia? Na'udzubika, kami berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika wan nar, dari murkamu dan juga dari nerakamu. Hari Jumat ba'da asar itu adalah hal yang waktu yang paling baik untuk kita memanjatkan doa juga. Sebagian ulama, salah satunya adalah Syekh Ahmad Shawi Al-Maliki, mengatakan perbanyaklah sholawat pada saat hari Jumat, berlebih lagi ba'da asar di hari Jumat. Itu adalah waktu sore yang paling dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh. Orang-orang ahli tasawuf itu menjadikan waktu ba'da asar di hari Jumat adalah tempat mereka untuk ibadah habis-habisan. Sepertiga malam itu adalah setiap hari. Kalau tadi kita katakan 1 tahun sekali, malam Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Makanya kalau dikatakan di sini waktu masuk di sini. Ini yang saya sebutkan adalah sesuatu yang seringkali kita temukan, dan masih banyak lagi waktu-waktu yang memang di situ Allah limpahkan kemuliaan. Seperti apa tadi? Peralihan antara khutbah pertama dan khutbah kedua, bainal azan wal iqamah. Ketika waktu antara azan dan iqamah. Kemudian apalagi pada saat sulusul lail. Apa sulusul lail? Sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam tadi. Dalam hadis itu ada dikatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang itu berdasarkan bangunnya dia di tengah malam, di sepertiga malam. Itu adalah waktu-waktu yang paling mustajabah. Ibaratnya kalau kita ingin mengurus satu urusan, perlu ngantri di loket pada jam-jam yang cukup ramai, kita melihatnya aduh, males kita. Belum ikut antri udah lelah duluan kita. Ternyata kalau kita berdoa di siang hari, masih banyak hamba-hamba Allah yang berdoa. Carilah waktu di mana orang-orang lain itu dalam keadaan tidur terlelap. Ya malam hari mereka tidur, kita yang bangun. Loket lagi sepi itu. Loket lagi sepi. Kemudian kita antri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada kajian kita pada sore hari ini. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan unsur-unsur kemuliaan ini bisa kita raih sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang mulia. Jangan sampai apa yang kita berdoa kepada Allah, minta kemuliaan kepada Allah di dunia bahkan di akhirat, namun
Sayangnya Allah masih melihat dan menyaksikan banyak catatan kita yang justru kegiatan kita tidak mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan, malah justru mendapatkan hina, nista dan murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafiznahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika ya Allah min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.